Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas hasil yang kami kerjakan, yaitu yang berjudul yaitu perencanaan link SKSO Bandung ke Sukabumi. Sebelum masuk ke inti dari pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 12 terdiri dari anggota. Yang pertama, Gilang Ramdhani dengan NIM 110120459. Setelah itu dengan nama saya sendiri, Mo Farhan Darwis dengan NIM 11012025554. Selanjutnya yaitu Yogi Saputra dengan NIM 11012022363. Selanjutnya ke daftar isi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang, selanjutnya tujuan, setelah itu fiber optik, selanjutnya transmitter, kemudian fotodetektor, selanjutnya line coding, selanjutnya desain map rute. Nah, selanjutnya spesifikasi perangkat, setelah itu link power budget, setelah itu rest time budget, perhitungan NRZ dan RZ, setelah itu kesimpulan. Ya, selanjutnya itu latar belakang. Penggunaan kabel serat optik sebagaimana media transmisi dalam bidang telekomunikasi telah memberikan berbagai keuntungan dan manfaat baik dari segi transfer data maupun dari segi ekonomi. Karena dapat mengurangi penggunaan banyak kabel, dalam perencanaan suatu jaringan SKSO diperlukan power link budget untuk menganalisa kelayakan suatu SKS. Perhitungan serta analisis power link budget dilakukan untuk mengetahui kualitas suatu jaringan, biaya, serta mengetahui kelayakan suatu jaringan. Untuk mempermudah pengelolaan dalam merencanakan dan merancang sistem komunikasi secara optik diperlukan simulasi perhitungan dan analisis simulasi optical per link budget. Tujuan presentasi kami yaitu dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui power link budget serta analisis power link sistem komunikasi optik dari Bandung ke Sukabumi. Selanjutnya itu fiber optik. Fiber optik adalah suatu materi atau filamen yang terbuat dari bahan serat kaca. Ukuran kabel ini sangat kecil, kurang lebih dari 120 mikrometer, lebih kecil dari satu helai rambut manusia. Fiber optik dipakai untuk mengantarkan lebih banyak sinyal dalam bentuk pulsa cahaya. Penghantar sinyal ini mencapai lebih dari 50 km tanpa bantuan penguat sinyal atau bisa disebut repeater. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Yogi Saputra. Dan di sini selanjutnya di sini ada jenis-jenis kabel atau yang terdapat inti-inti yang terdapat pada kabel fiber optik. Yang pertama itu ada core. Core adalah bagian utama fiber optik yang terbuat dari bahan plastik dan kaca halus. Bahan ini berkualitas tinggi dan tidak mengalami perkaratan. Dan yang kedua ada cladding. Cladding adalah lapisan yang menyelubungi core. Cladding menjadi bagian pelindung untuk menyelimuti serat optik dan bahan cladding hampir sama dengan core, tetapi indeks biasa berbeda. Dan yang ketiga ada coating. Coating berguna sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik. Contohnya seperti gangguan lengkungan pada kabel dan kelembapan udara di dalam kabel. Bahan coating terbuat dari mantel serat optik yang berbeda. Dan yang keempat ada strength member dan outer jacket. Lapisan paling luar sebagai pelindung utama kabel fiber optik. Lapisan strength ini melindungi inti kabel dari gangguan fisik secara langsung. Next. Dan di sini ada transmitter. Di sini saya akan menjelaskan apa itu transmitter, yaitu merupakan sebuah komponen yang bertugas untuk mengirimkan sinyal cahaya ke dalam media pembawanya. Yaitu yang pertama ada laser diode atau LED, dapat digunakan untuk sistem komunikasi optik yang sangat jauh seperti sistem komunikasi kabel laut atau SKKL dan sistem komunikasi fiber optik atau SKSO.
Dan yang kedua ada light emitting diode atau LED, digunakan untuk sistem komunikasi jarak sedang dan dekat agar sistem dapat menjadi lebih ekonomis dan efektif. Karena light emitting diode lebih mudah pembuatannya sehingga harganya pun lebih murah. Di sini ada fotodetektor. Fotodetektor adalah merupakan perangkat penerimaan sinyal cahaya pada sistem komunikasi serat optik, yaitu yang terbagi oleh dua, itu positif intrik negatif atau pin. Fotodiode ini memiliki prinsip kerja. Dioda pin adalah untuk mengubah energi optik atau foton yang diterima menjadi arus keluaran berdasarkan photovoltaic effect. Selain itu, dioda pin juga memerlukan bias mundur. Dan yang kedua ada avalanche photodiode atau APD. Detektor optik avalanche photodiode atau APD bekerja dengan reverse bias yang besar. Pada medan listrik yang tinggi terjadi avalanche effects yang menghasilkan impact ionization berantai dan terjadi multiplikasi avalanche sehingga terjadi penguatan atau multiplikasi arus. Next. Dan selanjutnya ada non-return to zero atau NRZ. NRZ adalah bentuk paling umum dari sinyal listrik yang digunakan secara internal dalam sistem. Setiap simbol memiliki nilai konstan yang sesuai dengan nilai simbol biner 1 dan biner 0. Terus ada return to zero atau RZ. Masalah utama dengan pengkodean NRZ terjadi ketika clock antara pengirim dan penerima tidak disinkronkan. Salah satu solusinya adalah kembali ke nol, yaitu skema RZ yang menggunakan 3 nilai, yaitu positif, negatif, dan nol. Setiap simbol pada RZ dipotong menjadi 2 bagian. Nah, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya itu Next. Gilam Ramdhani. Selanjutnya adalah desain map rute. Di sini kita mengambil rute dari kota Bandung menuju kota Sukabumi dengan jarak 92 kilo, 92,4 kilo. Dan untuk spesifikasi perangkatnya, untuk data rate-nya ada 2,5 Gbps, untuk output power-nya 10 dBm, rise time-nya 0,025 ns, dispersion-nya 0,002 ns per nm kilo, spectral width-nya 0,1 nm. Untuk Q-nya 1, loss konektornya 0,2 dB, loss join-nya 0,01 dB, loss fiber-nya 0,2 dB per kilo, margin system-nya 6 dB, receiver sensitivity-nya min 40 dBm, with rise time-nya 0,14 ns, drum fiber length-nya 4 kilo, bandwidth-nya 800 MHz. Next. Di sini kita akan mencari link power budgetnya, didapat 27,181 dB, didapat dari persamaan AT sama dengan 2AC, ditambah NASP atau loss splice, N dikali loss splice, ditambah LAF, dan ditambah MS atau margin system. Setelah didapat AT-nya, kita masukkan untuk mencari daya terima. PR sama dengan PS dikurang AT. PS-nya 10 dikurangi AT yang sudah kita hitung tadi 27,181 dan didapat PR-nya min 17,181. Next. Selanjutnya mencari TSYS atau total rise time budget. Di sini kita dapat sebesar 50,82 ns. Mungkin bisa next. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan NRZ atau non-return to zero. Untuk NRZ-nya didapat L sama dengan 523 M, didapat dari hasil 0,28 sama dengan TSYS atau total rise time budget. Dan untuk RZ-nya didapat 330 M. Dari hasil 0,14 sama dengan TSYS atau total rise time budget. Boleh next.
Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil perhitungan kelompok kami dari perencanaan link ASO dari Bandung ke Sukabumi yang berjarak 92,4 km, di mana evaluasi pada perhitungan kelompok kami kali ini yaitu mencari power limb budget atau biasa disebut PLB dan rest time budget atau bisa disebut RTB, di mana dari hasil perhitungan atau evaluasi yang dilakukan oleh kelompok kami menunjukkan bahwa evaluasi tautan optik yang dirancang tidak berjalan dengan baik karena nilai RTB tidak memenuhi persyaratan karena TSYS-nya lebih kecil dari degradation transition. Tapi pada nilai PLB memenuhi syarat dikarenakan nilai sensitivitas daya maksimum lebih tinggi dari receiver sensitivity, di mana nilai didapat dari sensitivitas daya maksimum yaitu min 17,181 dBm. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.